atau sering juga disebut dengan pro rakyat, yang populis, suka terjun ke masyarakat dengan cara belusuan dan sebagainya. Semuanya menunjukkan bahwa tokoh Jokowi adalah figur yang merakyat, yang kuat di benak pikiran para pemilih. Karena itu kemudian saya berhipotesa bahwa kalau seandainya Undang-Undang Dasar kita memungkinkan 3 periode dan Pak Jokowi itu maju kembali, saya menduga beliau tidak susah untuk menang kembali. Dan saya kira juga menduga bahwa ketika kemudian Presiden Jokowi mengendorse salah satu paslon, maka kemungkinan yang di-endorse juga akan mudah dalam memenangkan kompetisi pemilu tahun 2024. Saya ingin fokus pada figur Presiden Jokowi sebagai sebuah kunci kemenangan. Ketika paslon nomor 2 berhasil atau mampu menempatkan Jokowi sebagai tokoh yang ada dalam pihaknya, maka menurut saya paslon nomor 2 sudah menggenggam sebuah kunci atau kartu kemenangan. Dan kemudian inilah yang kemudian mendasari saya kira titik awal bagaimana kemudian ketidaknetralan, keberpihakan dari seorang presiden yang seharusnya berdiri di atas kaki semua rakyat Indonesia, tidak berpihak, itu terjadi. Keberpihakan Presiden Jokowi juga kemudian sangat jelas ketika kemudian tanpa ragu, tanpa rasa malu bahkan mungkin kalau orang Jawa orang patut, itu kemudian melakukan tindak nepotisme dengan memaksakan anak sulungnya sebagai calon presiden melalui putusan MK nomor 90. Nah, kemudian ketika kemudian strategi pemenangan ini sudah firm, maka kemudian saya melihat bahwa pemerintahan Presiden Jokowi melakukan serangkaian tindakan-tindakan politik untuk memenangkan paslon nomor 2. Yang pertama dan sudah sering sekali disampaikan di dalam forum ini adalah kebijakan dan implementasi penyaluran bansos. Pada titik ini saya ingin menambahkan bahwa bansos bagi warga, bagi pemilih itu memberikan suatu rasa aman. Karena pada umumnya penerima bansos adalah mereka yang dalam kondisi ekonomi yang rentan. Dan ketika kerentanan itu dilindungi oleh suatu penggelontoran bansos, maka rasa aman itu akan muncul. Kenapa rasa aman? Karena kita hidup dalam sebuah sistem kapitalistik, di mana persaingan dan akumulasi kapital sangat terasa sekali, sangat ditekankan. Dan dalam konteks persaingan itu akan ada banyak pihak yang tersingkir, yang tereksklusi, yang kalah. Dan negara seharusnya memang hadir untuk melindungi mereka-mereka yang kalah ini. Kelompok menengah bawah, kelompok bawah adalah mereka yang biasanya tersingkir oleh sistem kompetisi ini. Celakanya kemudian adalah bahwa sistem perlindungan ini kemudian disalahgunakan untuk pemenangan pemilu. Kedua adalah upaya-upaya untuk menguatkan citra Presiden Jokowi. Dan ini saya kira sangat jelas dilakukan melalui berbagai kebijakan, terutama melalui berbagai propaganda, melalui berbagai siaran dalam media-media sosial, televisi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah pelanggengan hegemoni kekuasaan Jokowi. Hegemoni yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak dengan cara yang represif, tapi dengan cara yang halus dan intens. Apa yang seringkali disampaikan oleh para ahli sebagai praktek new developmentalism atau pembangunanisme baru sebagai sebuah mantra, sebagai sebuah ideologi pembangunan oleh Presiden Jokowi, itu sebuah ideologisasi pembangunan yang relatif diterima oleh banyak pihak. Dan kunci dari pembangunan ekonomi Indonesia saya kira juga terletak pada ideologi pembangunan seperti itu. Sudah 10 menit, mungkin langsung kesimpulan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dan terakhir adalah cara yang ditempuh oleh Jokowi adalah melalui mobilisasi alat dan aparat negara. Kita tahu dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara,
dan setiap perintah yang dia berikan, entah itu eksplisit, simbolik, maupun implisit, itu akan diikuti oleh gerak oleh semua aparat negara di bawahnya. Saya kira demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar yang mulia.